Tingkatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heroelis MPD selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Aldril SPD selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Ria Astarina, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sijunjung. Hari ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik kegiatan praobservasi bersama rekan kerja saya yaitu Wike Deniwiska. Ibu Wike Deniwiska. Oke, baiklah. Selamat siang Ibu Wike. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Jadi sesuai Bu yang saya sampaikan ke Ibu kemarin, hari ini saya akan mengadakan kegiatan praobservasi, di mana kegiatan ini nanti ada 3 sesi ya Bu. Kegiatan praobservasi, kemudian observasi, dan kegiatan pasca observasi. Apakah Ibu bersedia untuk saya observasi Bu? Insya Allah. Wah, terima kasih banyak ya Bu ya. Baik Bu, jadi kegiatan kita ini bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi akademik dalam mengajar. Jadi nanti silakan kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya, untuk melihat bagaimana kesiapan Ibu untuk melaksanakan kegiatan belajar besok saat saya observasi. Nah, sebelum kita masuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin menanyakan dulu harapan Ibu dengan kita mengadakan kegiatan seperti ini, ngobrol-ngobrol santai seperti ini, itu apa Bu? Mungkin dari ngobrol ini saya ingin berharap kita bisa saling bertukar pengalaman, bisa saling sering berdiskusi. Bisa jadi nanti saya bisa mendapatkan saran dari Ibu ya, sehubungan dengan pembelajaran di kelas saya nantinya. Jadi Ibu berharap nanti kita bisa sharing, saling bertukar pengalaman ya Bu ya. Seperti itu. Nah, terkait kegiatan observasi nanti, kira-kira nih Ibu akan memakai atau menyajikan materi apa? Rencananya untuk kegiatan observasi nanti saya akan menyajikan materi tentang mencari volume balok. Mencari volume balok. Oke, berarti matematika ya Bu Iya, ya? matematika. Baik. Terkait dengan materi menentukan atau mencari volume balok itu Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran itu? Yang pertama mungkin berhubungan dengan mencari volume ya Bu. Volume itu kan isi. Tentunya para siswa saya terlebih dulu harus mampu menggunakan penggaris ya Bu, biar mereka tahu mana yang panjang, mana yang lebar, mana yang tingginya nanti. Setelah itu siswa saya bisa menentukan rumus dari volume balok tersebut dan bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan volume balok, mencari volume dari balok. Jadi tujuan pembelajaran Ibu dengan materi menentukan volume balok ini Ibu ingin murid-murid Ibu nanti bisa mengukur dengan menggunakan roll dengan benar ya Bu ya. Kemudian memakai rumus mencari volume balok dan menerapkan dengan kehidupan sehari-hari nantinya. Oke. Baik Bu. Terkait dengan kegiatan observasi nantinya, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Iya. Terutama yang jelasnya tentu saya sudah menyiapkan beberapa perangkat seperti RPP-nya, media ajarnya, LKPD-nya, terus materi ajarnya, begitu juga dengan evaluasinya. Itu yang saya persiapkan. Jadi Ibu sudah mempersiapkan beberapa perangkat pembelajaran mulai dari RPP, LKPD, medianya juga ya Bu ya. Oke, baik Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Kemudian dalam nanti Ibu mengajarkan materi volume balok, kira-kira Ibu akan menemui kesulitan seperti apa itu Bu?
Kan kita tahu ya Bu ya bahwa peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan karakteristik yang berbeda tersebut, mereka juga memiliki gaya belajar yang berbeda juga, yang terutama mengenai kemampuan mereka gitu Bu, kemampuan mereka dalam menangkap pembelajaran. Jadi di sini ada siswa yang sulit memahami materi, ada yang sedang, ada yang gampang memahami materi yang saya ajarkan. Begitu. Seperti itu. Jadi kesulitan Ibu dalam mengajarkan materi ini nanti terbentur dengan karakteristik anak yang berbeda-beda ya Bu. Anak ini punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang mampunya cepat menangkap pembelajaran, ada juga yang agak lambat menerima pembelajaran. Baik Bu. Kemudian kesulitan apa yang dialami ketika Ibu mengajar di kelas nanti? Selain Mungkin kesulitan saya yang seperti tadi ya Bu ya, berdasarkan tujuan pembelajaran saya kan anak-anak kan disuruh memakai rol ya Bu ya. Jadi nanti kemungkinan ada anak-anak yang belum bisa menggunakan rol, bahkan ada anak yang mungkin menggunakan rol dari angka 1 ya Bu ya. Jadi di sana nanti saya akan berkeliling, saya akan bantu mereka bahwa menggunakan penggaris itu dimulai dari angka 0 bukan dari angka 1, itu mungkin Bu. Jadi nanti kesulitannya Ibu akan kesulitan itu di mana anak-anak kadang-kadang menggunakan rol saja belum benar anak-anak ya Bu ya. Ada yang mengukur mau dimulai dari angka 1, padahal seharusnya dimulai dari angka 0. Jadi nanti itu yang Ibu akan membantunya dengan cara berkeliling di kelompoknya seperti itu. Satu lagi Bu, kan dalam di balok itu ada yang namanya panjang, ada yang namanya lebar, ada yang namanya tinggi. Jadi kalau seandainya tidak tidak berkeliling saya atau tidak memberikan bantuan kepada mereka, mungkin mereka akan kesulitan mana sih yang panjang, mana sih yang lebar, mana sih yang tinggi. Mungkin itu juga kesulitan saya nanti ya Bu, kemungkinan ketika belajar. Berarti ditambah lagi nanti kesulitannya anak tidak bisa membedakan mana yang panjang, lebar atau tinggi dari balok ya Bu. Jadi harus butuh bantuan dari ibu gurunya. Oke, seperti itu ya Bu. Terkait kesiapan belajar yang sudah Ibu lakukan tersebut, tentu Ibu sudah menyiapkan strategi, model, metode yang akan Ibu gunakan sesuai materi tersebut. Nah, bisakah Ibu bercerita bagaimana kegiatan kita untuk pembelajaran besok? Sebelumnya sebenarnya waktu pertemuan sebelumnya saya sudah melakukan asesmen terhadap beberapa siswa saya yang memiliki karakter yang berbeda tersebut Bu, gaya belajar mereka yang berbeda tadi, ada yang sulit, ada yang sedang, ada yang rendah. Dari situlah saya membuat LKPD beragam berdasarkan kemampuan mereka tadi. LKPD yang sesuai dengan yang agak gampang menangkap pembelajaran saya berikan dengan soal yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan mereka yang sulit menangkap pembelajaran saya juga berikan LPD yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi saya kelompokkan berdasarkan kemampuan para siswa saya LKPD-nya gitu. Jadi salah satu strategi Ibu, yang pertama Ibu sudah melakukan analisis terkait dengan kemampuan belajar siswa Ibu. Ibu sudah membuat kelompok-kelompok belajar ya Bu ya. Dan metode yang Ibu gunakan juga nanti salah satunya adalah dengan menggunakan LKPD yang beragam, tidak sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ibu membuat LKPD berdasar kemampuannya. Jika anaknya dalam kelompok yang kurang cepat menangkap pembelajaran, Ibu memberikan soal yang mudah. Dengan siswa yang lebih tinggi tingkat pemahamannya, Ibu memberikan LKPD yang dengan soal yang lebih sulit sedikit. Oke, seperti itu ya Bu ya. Berarti Ibu itu telah menggunakan pembelajaran diferensiasi di kelas ya Bu ya, di mana Ibu menggunakan metode yang beragam dan tidak menyamaratakannya buat murid-murid Ibu sesuai dengan karakteristik mereka. Seperti itu ya Bu ya. Nah, ketika menggunakan media pembelajaran nantinya Bu, bantuan seperti apa yang bisa Ibu berikan kepada murid Ibu nanti? Sebelum pembelajaran ini dilaksanakan, pertemuan sebelumnya saya sudah menyuruh siswa saya untuk membawa benda-benda atau
seperti kardus lah atau kotak lah yang bentuknya seperti balok. Jadi satu siswa itu membawa satu benda ya yang berbentuk balok. Jadi di sini nanti saya akan menyuruh siswa saya mengukur balok tersebut, mana yang panjangnya, mana yang lebarnya, mana yang tingginya. Jadi dalam mengukur itu nanti saya akan berkeliling melihat siswa saya. Kemungkinan saya akan memberikan bantuan kepada siswa saya yang belum benar menggunakan penggaris. Ada mungkin siswa yang menggunakan penggarisnya dimulai dari angka 1, ada yang dari 0. Jadi diajarkanlah di sana mana yang benarnya menggunakan penggaris. Mungkin itu bantuan yang saya berikan kepada siswa saya nanti. Jadi nanti Ibu akan memberikan bantuan kepada murid, membantu murid yang belum bisa menggunakan penggaris ya Bu ya, dalam mengukur benda-benda yang sudah dibawanya, bendanya konkret atau nyata ya Bu ya. Seperti itu. Baik. Kira-kira dalam tahap persiapan ini apa saja persiapan Ibu yang masih perlu dilengkapi? Sebenarnya PP saya masih dalam proses ya Bu, belum selesai. Media ajarnya juga, LKPD-nya masih dalam proses, soal evaluasinya juga masih dalam proses kemarin Bu, belum lengkap semua. Kira-kira kapan bisa Ibu lengkapi itu? Setidaknya hari ini, setelah pulang ini saya akan melengkapinya. Setelah pulang ini Ibu lengkapi ya Bu ya. Kemudian terkait hal-hal yang perlu dilengkapi, apakah Ibu butuh bantuan siapa untuk membantu Ibu dalam penyelesaian yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin bisa jadi saya akan meminta bantuan kepada guru senior ya Bu, atau Ibu sendiri nanti kalau mau membantu saya berharap ya Bu ya. Oke. Jadi Ibu kalau nanti Ibu butuh bantuan saya, bisa Ibu hubungi saya, nanti apa-apa yang perlu kita diskusikan atau kita lengkapi ya Bu ya. Kemudian terkait kegiatan praobservasi ini ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama yang ingin saya kembangkan sekali itu bagaimana saya memberikan materi pembelajaran kepada siswa sehingga materi tersebut gampang dipahami oleh siswa. Selanjutnya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang bagaimana pembelajaran di kelas itu menarik dan bermakna bagi siswa. Terus selanjutnya materi yang ingin saya kompetensinya akan ingin saya kembangkan, pembelajaran matematika ini merasa sulit bagi siswa. Banyak mereka mengatakan bahwa belajar matematika itu sulit. Saya tidak mau belajar matematika itu sulit. Di sini PSE-nya atau pembelajaran sosial emosionalnya ada tantangan emosi tersendirilah menghadapi siswa-siswa yang demikian Bu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu yang pertama kompetensi Ibu mengajar. Ibu ingin materi yang Ibu ajarkan nanti itu terlihat menarik di depan anak-anak Ibu ya. Kemudian bisa membuang anggapan jelek anak-anak tentang matematika yang selama ini menurut mereka sangat susah ya Bu ya. Di tangan Ibu dengan media yang Ibu gunakan, strategi yang Ibu gunakan, matematika ini bisa terlihat lebih mudah. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian strategi apa yang perlu Ibu perlukan untuk mencapai kompetensi tersebut? Mungkin yang pertama tentunya persiapan yang matang. Karena dengan tidak menguasai materi nanti tentu guru aja tidak menguasai materi, apalagi siswanya gitu ya Bu ya. Persiapan yang matang, saya akan mencari referensi dari internet. Saya juga yang pertama sekali itu memahami karakter dari peserta didik saya. Nah, selanjutnya saya akan menyiapkan ADM-nya, FTP, materi ajar, LKPD, evaluasi. Nanti saya akan menyiapkan beberapa ice breaking supaya siswa tidak merasa bosan di dalam kelas ya Bu. Terus saya akan menyiapkan benda konkret supaya siswa lebih paham dengan benda konkret tersebut, karena itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita di SD, bahwa pembelajaran mereka masih operasional konkret tahap berpikir mereka ya Bu ya. Terus saya akan mempersiapkan LPD yang berbeda-beda berdasarkan kemampuan peserta didik saya. Kalau LKPD yang agak sulit nanti soalnya diberikan kepada siswa yang gampang memahami pembelajaran, sedangkan LKPD yang agak mudah untuk siswa yang sulit memahami pembelajaran gitu.
Terima kasih banyak Ibu. Jadi strategi yang Ibu perlukan untuk mencapai kompetensi itu, Ibu perlu persiapan yang matang. Iya. Ibu harus menguasai materi karena Ibu nanti akan mengajarkan kepada murid ya. Iya. Kalau kita sudah belum menguasai, bagaimana nanti murid bisa dapat Ibu ya? Kemudian Ibu juga akan mencari referensi, kemudian paham karakter anak terlebih dahulu dan akan menyiapkan ice breaking Iya. supaya anak tidak jenuh ya Bu ya di Iya. kelas. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Kira-kira nih Bu, kapan dapat kita laksanakan kegiatan observasi ini? 2 hari setelah hari ini. 2 hari setelah ini, berarti hari Selasa ya Bu ya? Iya. Berarti hari Selasa itu kita bisa laksanakan kegiatan observasinya. Oke, baiklah Bu Wike, terima kasih banyak ya Bu ya. Ibu sudah mau bersedia meluangkan waktu hari ini dalam kegiatan coaching supervisi akademik dalam saya menyelesaikan tugas aksi nyata modul 2.3. Nanti setelah kita mengadakan observasi, saya ingin kembali berbincang-bincang dengan Ibu ya Bu ya, tentang bagaimana rencana tentang kegiatan observasi dan rencana ke depannya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Demikianlah hasil wawancara kami dalam kegiatan aksi nyata modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik kegiatan praobservasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tujuannya, setelah belajar nanti anak-anak ibu dapat mengukur volume balon menggunakan satuan baku, kilo atau penggaris. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah anak-anak ibu nanti dapat mencari volume balon yang diketahui ukurannya. Jadi ukurannya itu sudah ditentukan. Ya. Tujuan pembelajaran ketiga, nanti setelah belajar, anak-anak itu dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan mencari volume balon. Bisa dipahami? Ya. Nah, baiklah, kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemarin kan Ibu sudah menyuruh anak-anak Ibu membawa benda yang berbentuk balok dari rumah. Ada di bawah? Penggarisnya ada di bawah? Silakan keluarkan bendanya beserta penggarisnya beserta alat tulisnya. Sudah? Sudah dikeluarkan? Kalau sudah disediakan, silakan anak-anak ibu ukur panjang, lebar, dan tinggi dari balok tersebut. Mari, ya dituliskan hasilnya pada buku tulisnya masing-masing. Mana yang panjangnya, mana yang lebarnya, mana yang tingginya. Berapa senti? Boleh kita garis-garis dari yang Nada, kalau mengukur itu dimulai dari angka 0, nah, bukan dari angka 1. Dari sini ya, dari angka 0. Kita ketahui berapa panjangnya. Berapa panjangnya?
benda yang kamu ukur tadi. Sudah? Sekarang coba letakkan pensilnya dulu, letakkan penanya, letakkan di atas buku. Di sini ada yang KPD yang akan ibu bagikan kepada anak ibu. Karena KPD-nya sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi silakan kamu kerjakan sendiri-sendiri, jangan berkompromi dengan teman atau jangan bekerja sama. Karena untuk bekerja sama juga ada waktunya nanti ya. Silakan kamu kerjakan LKPD. Silakan berdiri semuanya. Biar fokus sekali belajarnya. Ayo semuanya berdiri. Kita harus memimpin Marina. Oke, bisa dimulai? 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, Marina. Senang ibu belajar hari ini? Ya, senang. Kalau senang, apa yang kita pelajari hari ini? Pintar sekali menentukan volume balon. Untuk menentukan volume balon kita harus mengetahui dulu apa? Yang pertama, panjangnya, terus lebarnya dan tinggi. Keren sekali. Tepuk tangan untuk anak ibu semuanya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya dalam menyelesaikan masalah mencari volume dari balon. Untuk tugas besoknya kita akan coba mencari volume dari kubus. Silakan anak ibu bawa juga nanti benda-benda yang ada di rumahnya yang berbentuk kubus ke sekolah. Kita belajarnya hari Rabu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Kalau ada salah-salah kata, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan